konten yang menarik tanpa ribet. Izinkan saya untuk membacakan rundown webinar kali ini. Yang pertama akan ada penyampaian materi dari rekan saya, kemudian dilanjutkan dengan demo aplikasi, kemudian ada sesi tanya jawab, lalu juga ada pengundian door prize, yaitu berupa free licenses iSpring Suite Max selama 3 bulan. Ini akan kami lakukan di akhir acara, jadi untuk Bapak Ibu dimohon untuk mengisi form yang akan saya share pada kolom chat. Kemudian juga ada penutupan. Nah, itu dia serangkaian rundown webinar kita pada hari ini. Baik, kita mulaikan saja webinar kali ini. Saya persilahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan acara selanjutnya. Kepada Kak Nurul, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Berliana untuk openingnya ya. Mungkin langsung saja saya akan lanjutkan terkait penyampaian materi untuk webinar hari ini. Sebelumnya saya ingin ingatkan kembali, kita akan ada door prize ya untuk lisensi free selama 3 bulan. Mohon untuk diisi untuk linknya sudah di-share di chat, dan juga sebelum melakukan pengisian, mohon juga sebagai persyaratannya untuk daftar trial untuk iSpring-nya. Sebentar. Oke, baik. Mohon konfirmasinya, Kak Berliana. Screen saya apa sudah terlihat ya? Iya, sudah Kak. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu ya untuk bisa join webinar hari ini. Untuk temanya kita akan membahas mengenai bagaimana membuat materi pembelajaran ya atau materi pelatihan dengan mudah menggunakan slide presentasi yang nantinya saya akan sampaikan beberapa langkah cara cepat agar tampilan materi nantinya lebih interaktif ataupun lebih menarik lagi untuk melakukan pembelajaran. Mungkin sebelum itu, sebelum saya sampaikan, perkenalkan terlebih dahulu siapa kami. Jadi kami adalah Askara Soft, software solution, di mana kami adalah mitra dari iSpring yang berpengalaman untuk melakukan pelatihan, implementasi, atau konsultasi terkait pelatihan, entah itu modul e-learning ataupun tools-tools yang berkaitan dengan e-learning. Untuk lokasi kantor kami ada di Jakarta dan juga Surabaya. Langsung saja terkait materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada 4 poin utama untuk kita bisa menyusun materi pembelajaran ataupun pelatihan bagi peserta kita agar dia lebih tertarik lagi untuk mengakses materi kita ya. Yang pertama, tips membuat slide open yang menarik. Ini karena sebagai pembuka pastinya kita harus menyusunnya dengan lebih baik. Lalu juga bagaimana menambahkan teks pada slide presentasi agar lebih informatif dan mudah dipahami. Lalu rekomendasi menambahkan gambar atau karakter. Jadi biasanya kita menyusun materi di PowerPoint ini ada gambar dan juga ada karakter. Bagaimana agar tampilannya ini lebih memudahkan pembaca ketika mengakses materinya. Lalu bagaimana memvisualisasikan bagan atau diagram dengan PowerPoint ini agar peserta ini lebih memahami lagi materi yang akan kita buat nantinya. Oke, baik, yang pertama, tips membuat slide opening yang menarik. Opening ini adalah slide pertama yang akan dilihat oleh peserta kita ya. Jadi ini sebagai langkah awal, apakah dia nanti akan lebih tertarik lagi untuk mengakses materinya. Ada 3 poin utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama ini adalah gambar, kedua judul, dan juga icon. Jadi di sini saya akan coba tampilkan beberapa slide yang tampilannya mungkin kita umum untuk menyusunnya, dan nanti akan ada tampilan yang mungkin lebih baik kita untuk desainnya seperti ini. Jadi menurut pengalaman kami dalam menyusun materi pelatihan akan lebih efektif lagi ketika membuat tampilan dari slide-nya akan seperti ini. Yang pertama untuk gambar. Pemilihan gambar sendiri lebih baik yang menggambarkan sesuai dengan isi materi, yang tentunya nanti lebih memunculkan emosional di situ. Lalu juga pemilihan gambarnya selain dengan kualitas tinggi dan juga peletakan gambarnya.
Lalu peletakan judul tulisan dan subtitle. Ini penting sekali di depan karena ketika kita hanya menulis asal saja ya, jadi pembaca tidak memahami mana yang menjadi subjudul, subtitle ataupun sebagai deskripsi dari judulnya itu akan menyulitkan bagi pembaca nantinya. Lalu bisa juga kita tambahkan icon sebagai pelengkap ya, pendukung dari opening slide kita. Jadi lebih nanti akan lebih menarik untuk tampilannya. Saya akan coba tampilkan untuk slide-nya. Biasanya kita dengan mudah bisa menggunakan template yang ada di PowerPoint. Kita bisa langsung gunakan, itu sah-sah saja, namun memang nanti tampilan dari presentasi kita akan biasa saja. Kita tambahkan gambar, lalu ada judul, subjudul, temanya akan seperti ini. Dan mungkin ini kita akan ada coba perubahan edit ya. Kita tambahkan gambar juga, icon, subtitle, dan lain sebagainya. Namun yang harus diperhatikan sini adalah pemilihan warna dan juga penambahan icon ya. Ini terlalu banyak gambar dalam contoh slide ini ya. Mulai dari pemilihan gambarnya. Di sini memang mendeskripsikan mungkin ya terkait materi pelatihan karyawan. Contohnya pengenalan karyawan. Untuk pemilihan gambarnya, kita bisa lebih memilih untuk gambar yang menggambarkan tentang perkenalan karyawan atau lain sebagainya. Kalau ini kan gambarnya dia posisinya terbalik ya, jadi wajahnya tidak terlihat walaupun memang aktivitasnya sedang belajar. Nah, di sini adalah salah satu contoh slide design yang mungkin kita bisa gunakan. Tampilannya bisa seperti ini. Jadi untuk gambarnya bisa langsung kita blok saja. Background dari slide itu ditambahkan judulnya, subjudul, lalu juga deskripsinya. Kita juga bisa tambahkan icon. Nah, di sini iconnya ada gambar waktu ya. Di sini bisa sebagai penjelas bahwa eh, materi ini berkaitan tentang kuis atau berkaitan tentang durasi waktunya. Itu kita bisa tambahkan seperti ini. Untuk selanjutnya, ini terkait dengan tampilan teks pada slide. Untuk tampilan pada slide ini biasanya kita akan langsung mengcopy paste ya. Jadi ada materi yang ingin kita langsung sampaikan semuanya, langsung kita copy paste saja, kita langsung kotakkan dalam beberapa text box ya. Lalu kita juga memberikan bold pada beberapa poin. Nah, ada tips ya atau trik untuk menampilkan teks ini agar lebih informatif dan juga on point. Yang pertama, gunakan maksimal 2 jenis font dalam teks. Jadi tidak terlalu banyak pilihan fonts ya. Lalu juga highlight-nya hanya pada satu slide saja. Jadi nanti pembaca ketika membaca materinya lebih fokus lagi dan memahami inti dari materinya. Berikan juga hierarki seperti judul, kata kunci, mana yang menjadi isi materi, itu penting juga. Mungkin biasanya kita akan menuliskan seperti ini ya, hanya di underline, lalu di italic. Kita bisa buat hierarki untuk memudahkan pembaca dalam memahami teks slide presentasi. Di sini saya akan coba tampilkan beberapa tampilan teks. Nanti mungkin bisa dibalas by chat ya. Mana yang menurut Anda menarik untuk ditampilkan? Dari gambar 1 dan 2 mungkin bisa dipilih mana yang tepat untuk dijadikan tulisan teks pada slide. Dua. Oke, baik. Pak Reno 2. Pak Agung juga 2. Baik, ada lagi? Ada juga yang pilih 1 juga ya. Oke, cukup banyak juga ternyata yang pilih 1 dan 2. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Baik, saya coba akan jelaskan ya terkait tampilan dari desain ini. Jadi untuk tampilan ini mungkin lebih tepatnya kita memilih untuk desain yang pertama. Karena untuk desain yang kedua ini yang di bold lebih dari 1. Dan ini mungkin akan membingungkan bagi pembaca untuk memahami isi materinya. Kalau untuk yang desain pertama, kita sudah jelas mana yang menjadi judul. Yang menjadi judul adalah yang di atas dan itu ada di bold. Lalu poin-poinnya jelas. Hanya 2 warna yang digunakan, yaitu biru dan juga hitam. Gitu. Untuk mudahnya memahami pembaca, maka kita hanya membold atau memberi beda warna 1 poin saja. Baik, untuk selanjutnya, sebentar. Apakah
Slide saya terganti. Oke, sudah. Mohon maaf ada kendala. Mungkin bisa dipilih kembali untuk Bapak dan Ibu. Sekiranya dari tampilan ini mana yang menarik untuk dilihat? Gambar satu kah atau gambar dua? Oke, Pak Reza satu, Pak Dava satu. Oke, Pak Muhammad juga satu. Cukup banyak yang pilih satu ya. Oke, benar untuk jawabannya memang satu. Jadi sudah mulai paham ya bagaimana peletakan tulisan dan juga spasi ya. Untuk ini memang kita lebih baik untuk melakukan spasi yang tepat. Nah, di sini kan untuk membedakan paragraf mana yang menjadi paragraf inti dan pelengkap. Dan untuk peletakan gambar juga sebaiknya diletakkan di sisi kiri ataupun yang tidak menutupi dari teks. Oke, saya coba untuk pilihan gambar selanjutnya. Sebentar, sepertinya ada kendala ya. Oke, sudah terlihat ya untuk layar barunya nih, untuk slide-nya. Dan ini yang kedua, gambar kedua terkait mendeskripsikan poin-poin untuk advantage atau disadvantage, do atau dance. Biasanya kan kita akan ada slide yang isinya seperti ini ya. Mungkin bisa dipilih juga untuk Bapak dan Ibu, slide mana yang tampilannya lebih informatif atau menarik untuk dibaca. Oke, Bu Wahyu slide satu. Oke, slide satu juga. Oh, banyak pilih slide satu juga nih. Oke, baik. Untuk ini, memang benar pilih slide satu. Kenapa? Lebih baik kita ketika memberikan slide informasi terkait poin-poin seperti ini hanya menggunakan dua warna yang mungkin dalam pengetahuan umum bahwa warna ini adalah yang baik dan warna ini adalah warna yang buruk. Jadi contohnya seperti ini. Untuk advantage ini kan keuntungan lebih kita lebih umum untuk mengetahui bahwa warna hijau ini adalah hal yang positif dan warna merah ini adalah hal yang negatif atau warna-warna yang memang kita sudah paham ya kalau sign merah ini kan artinya tanda larangan, lalu kuning juga atau hijau ini artinya tanda boleh dilakukan. Itu adalah warna-warna yang kita sudah pahami gitu. Jangan memilih warna gelap terang. Ini contohnya kan ungu dan biru. Itu memang warna gelap terang, tapi lebih baik untuk memaksimalkan isi materi pembelatihan atau pembelajaran kita membuat warna yang pengetahuan kita bahwa itu adalah baik atau buruk. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ini untuk poin-poin terkait, biasanya kita akan menambahkan poin inti ya, atau remember seperti ini. Nah, peletakannya kan kadang juga agak sulit ya. Bagaimana menambahkan banyak teks ini. Mungkin bisa dipilih juga gambar mana yang menurut Anda tepat untuk disusun gitu. Gambar dua benar. Gambar dua benar, banyak sekali. Oke, sudah mulai paham juga ya ternyata bagaimana peletakan untuk poin ini. Benar untuk pemilihan gambarnya, gambar dua ini memang lebih baik karena biasanya kita akan langsung ini ya, langsung terfokus pada kotak tersebut. Jadi memudahkan pembaca untuk melihat inti dari paragraf teks slide ini gitu. Jadi ketika ada poin yang harus diingat oleh pembelajar atau peserta, kita bisa tambahkan teks box putih, lalu kita bisa copy paste untuk teks yang ingin kita sampaikan. Baik, ini ada beberapa tips atau rekomendasi untuk menyusun teks agar mudah dipahami bagi peserta ya. Oke, sebentar, saya coba share screen kembali. Ada kendala di sini.
Oke, baik. Screen saya sudah terlihat kembali ya. Sebentar. Oke, untuk selanjutnya ini, bagaimana dengan mudah kita membuat diagram atau bagan. Jadi ada 3 poin utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika membuat bagan, buatlah visualnya menarik, simple, dan juga on point. PDF tuh itu apa? Lalu jangan gunakan banyak animasi. Biasanya kan kita kalau ada bagan atau diagram, kita akan munculkan terlalu banyak efek ya di situ. Lalu juga deskripsi katanya mungkin juga akan ada banyak efek di situ. Lalu kita juga bisa gunakan font, icon, dan juga shape atau bentuk yang senada gitu. Jadi semuanya selaras ketika menyusunnya sehingga informasi yang didapatkan utuh. Contoh tampilannya seperti ini. Nah, ini salah satu mungkin yang biasa kita lakukan. Sepengalaman kami, ketika menyusun ini, peserta akan terlihat bingung. Ini materinya seperti apa bacanya? Apakah dari bawah untuk fasenya atau dari atas? Tapi ketika kita analisa, ini mungkin memang dari bawah ya. Kita bisa ditambahkan di sini adalah segitiga, lalu ada beberapa kotak dengan banyak warna dan perbedaan font juga. Di sini saya akan coba tampilkan dengan tampilan lebih menarik, sederhana, dan juga informatif ya. Gambarnya tetap segitiga, namun untuk deskripsi katanya peletakannya pun lebih sesuai gitu. Jadi di sini kita bisa tambahkan untuk deskripsinya, ditambahkan icon yang menggambarkan deskripsi tersebut. Lalu untuk warnanya pun kita bisa bedakan hanya 2 saja, dan kita membacanya pun bisa dimulai dari kiri gitu. Jadi cukup jelas ini dari mana untuk stepnya. Ini untuk gambaran ketika mungkin kita ingin mendeskripsikan problem and solution gitu ya. Lalu di sini juga mungkin ingin slide terkait proses. Nah, di sini bentuknya juga tetap sama, yaitu segitiga. Kita bisa tambahkan dalam angka. Nah, untuk variasinya, kita bisa bentuk segitiga di dalam angka, lalu di bawahnya juga ada deskripsinya, stepnya bisa berurutan jelas, jadi cukup jelas untuk pembaca memahami isi materi yang ada di slide ini. Lalu juga mungkin untuk statistik dalam bentuk angka, kita akan bingung ya bagaimana menambahkan angka di situ. Dengan format yang sama, dengan bentuk yang sama, dengan segitiga ini, kita bisa buat tampilannya seperti ini. Jadi mungkin nanti ketika angkanya besar, kita buat gambar segitiganya lebih besar. Lalu yang kecil, angkanya kecil bisa sebaliknya juga, jadi lebih kecil gitu. Jadi akan ada perbedaan gambar porsinya aja untuk bisa mengetahui bahwa ini informasinya terkait diagram dan statistik gitu. Selain statistik, di sini juga ada chart. Nah, ini untuk chart ini kita biasanya kan copy paste ya. Untuk copy paste ini cukup di paste saja datanya, lalu beri note-nya tidak terlalu banyak agar tidak terlalu menumpuk untuk isi teksnya. Kita bisa jabarkan saja untuk arti dari elemen warnanya. Jadi tidak terlalu banyak informasi, cukup singkat saja agar pembaca tidak bingung untuk memahami slide ini. Oke, dan ini yang terakhir terkait rekomendasi gambar dan karakter yang sesuai ketika kita menyusun materi. Umum bagi kita ya, ketika membuat slide materi entah itu pembelajaran atau pelatihan karyawan dan lain sebagainya untuk menambahkan gambar. Kesannya kan agar gambar lebih variasi ya, dan pembaca lebih menarik untuk bisa memahami materi kita. Ada hal yang harus kita perhatikan dalam menambahkan gambar ataupun karakter. Yang pertama, gambar yang ditambahkan jangan terlalu banyak ornamen. Jadi kalau gambar satu ada gambar orang, lalu ada gambar kursi atau gambar lainnya, jangan terlalu banyak menumpuk. Lalu lebih baik memilih gambar yang sesuai dengan realita. Jadi lebih relate dengan eh, pembaca kita nantinya gitu. Jadi disesuaikan dengan pembaca kita. Contohnya, mungkin kita ingin membuat materi pelatihan karyawan tentang eh, sales gitu. Jadi kita bisa gambarkan proses selling, ada seseorang bercakap di situ. Nah, di situ kan ada eh, tersama gitu untuk membaca materi ini. Lalu juga buat selaras antara gambar, font, dan juga pewarnaannya. Jadi semuanya senada agar terlihat baik. Lalu gunakan gambar yang memunculkan emosi. Jadi nanti saya akan coba tampilkan bagaimana meletakkan gambar agar lebih menarik untuk dilihat. Dan juga bagaimana menambahkan box ya, kata box ketika ada karakter yang bercakap gitu. Saya akan coba tampilkan di sini.
Nah, umumnya kita akan membuat deskripsi gambarnya seperti ini. Jadi nanti akan ada banyak teks, di sebelah kanan hanya gambar. Nah, cukup segitu saja. Atau variasinya ditambahkan gambar di bawah, lalu di atasnya juga ada text box, cukup seperti itu. Mungkin kita bisa coba dengan yang lain. Ini juga contoh yang biasa kita gunakan ya. Sebelah kiri ada gambar, sebelah kanan akan ada poin-poin. Ini biasa sekali kita gunakan ketika mendeskripsikan gambar tersebut. Ada solusi lain untuk menyusunnya, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah variasi dari gambar yang sebelumnya saya perlihatkan. Lebih baik langsung satu background saja untuk menambahkan gambarnya dan di sebelahnya langsung ada deskripsinya. Di sini slide-nya terkait congratulations ya, ini note-nya. Dia memberikan selamat kepada peserta yang baru ikut kelas. Nah, di sini dia baru ikut course studi. Di sini akan ada tutornya dan di sini gambar yang dipilih adalah sedang bersalaman. Di sini lebih memunculkan emosi dan juga selaras. Ada warna birunya, untuk garisnya pun warna biru, senada dengan bajunya dari gambar tersebut gitu. Dan untuk peletakan gambarnya pun lebih baik yang tidak full body, karena kalau saat kita menatap layar, kita lebih baik melihat yang seperti kita bercakap. Jadi lebih baik separuh badan. Itu lebih enak untuk dilihat dan lebih memudahkan, menimbulkan emosi gitu bagi pembacanya ketika mengakses materinya. Lalu ini contoh bagaimana menambahkan bubble text ya, ketika ada gambar. Di belakang background yang sesuai dengan gambar yang nanti akan kita buat materinya. Lalu biasanya kita akan menambahkan teksnya ini, percakapan putihnya ini ke bawah gitu ya, mengikuti dengan arah dari mulutnya. Nah, namun lebih baik diletakkannya di sisi sebelah kiri gitu. Jadi ini kesannya akan lebih rapi, lebih singkat juga, dan juga memudahkan bagi pembaca untuk memahaminya. Dan ini untuk, jadi biasanya percakapan itu ada dua ya. Ada yang respon, ataupun ada yang mungkin dia sedang thinking atau berpikir gitu. Kita bisa bedakan untuk bentuk boxnya. Kalau yang tadi adalah merespon percakapannya, kalau ini adalah dia sedang berpikir apakah dia harus meresponnya, bagaimana jawabannya. Kita bisa buat teksnya seperti ini. Jadi ada bubble-bubble-nya gitu. Ini sebagai variasi ketika menambahkan text box bagi karakter-karakter. Dan ini gambaran untuk dua orang yang sedang bercakap. Nah, posisinya mungkin bisa ditambahkan seperti ini. Akan ada satu text box, lalu ada text box, kita bisa lakukan percakapan seperti ini. Peletakannya seperti ini juga, jadi hanya separuh badan, lebih baik seperti itu, tidak full body, agar tidak terlihat aneh ya kalau full body. Karena biasanya kalau full body gambarnya akan menjadi kecil gitu. Oke. Kesimpulannya, jadi dengan beberapa tips dan rekomendasi yang sudah saya sampaikan, kita bisa membuat desain opening yang menarik dengan memfokuskan pada slide opening yang tadi sudah ada poin-poinnya. Lalu bagaimana menyederhanakan kata atau langkah-langkah secara visual agar mudah dipahami. Bagaimana meningkatkan baca tim kita pada slide yang berisi teks dan pemilihan gambar yang memudahkan untuk memahami materi. Untuk selanjutnya, saya akan coba untuk demo aplikasi ya. Jadi kami ada tools yang bisa membantu Anda ketika menyusun materinya agar lebih mudah lagi dengan menggunakan PowerPoint. Karena memang biasanya kita menyusun materi ini dengan menggunakan PowerPoint. Sebentar. Mungkin sambil menunggu, bisa diisi juga ya untuk formnya, karena di akhir nanti kita akan ada undian untuk gratis lisensi selama 3 bulan iSpring Suite, dan sebelum itu mohon juga untuk download trial agar bisa mengikuti undian tersebut. Setelah demo aplikasi ini nanti saya akan buka sesi tanya jawab, jadi mungkin nanti bisa raise hand ataupun bisa langsung di chat ya untuk pertanyaannya. Oke, baik. Untuk slide-nya apa sudah terlihat? Iya, terlihat, Kak. Oke, terima kasih. Di sini ada beberapa cara ya, bagaimana kita menyusun materi yang tadi saya sampaikan agar mudah dipahami dan lebih interaktif lagi. Jadi para pembaca ini
akan lebih memahami materi yang kita sampaikan. Salah satu solusi yang bisa kita gunakan adalah menggunakan iSpring Suite. Jadi, kenapa iSpring Suite? Karena iSpring Suite ini bisa kita gunakan di PowerPoint, yang dimana ketika kita membuat materi, kita sangat familiar dengan tools-tools yang ada di PowerPoint. Cukup dengan menggunakan PowerPoint pada umumnya, maka kita bisa membuat materi slide presentasi yang lebih menarik. Di sini adalah beberapa tools yang bisa kita gunakan. Tadi saya sampaikan bagaimana cara membuat slide yang menarik dan mudah ya. Kita bisa menggunakan slide template yang ada di iSpring ini. Apa terlihat Kak Berliana untuk screen saya? Iya, terlihat, Kak. Oke. Di sini ada beberapa pilihan ya dari template. Nah, pilihan template ini bisa kita langsung gunakan tanpa ada skill untuk desain ataupun cara menambahkan gambar. Pilihan gambarnya pun cukup banyak dan juga bagaimana memvisualisasikan data juga gitu. Jadi saya akan coba tambahkan di sini, mungkin menambahkan judulnya. Ini tampilannya akan seperti ini. Salah satu cara mudah menggunakan iSpring Suite untuk menyusun slide-nya. Lalu, untuk materi-materinya pun kita bisa tambahkan di slide template juga. Nah, di sini kita bisa pilih untuk penjelasannya. Nah, tadi bagaimana by proses. Lalu kita bisa tambahkan karakter gambar. Lalu di sini juga mungkin ada informasi statistik. Ini bagaimana menambahkan text box. Dengan iSpring ini memudahkan tim untuk menyusun materi pembelajaran. Maaf, Kak. Ya. Maaf, Kak Nurul. Slide-nya tidak berjalan. Ya, Oke, slide-nya. baru terlihat. Oke, sudah terganti kah? Ya, makasih, Kak. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Di sini sudah terlihat ya untuk contoh pemilihan slide-nya. Nah, dengan iSpring ini tanpa ada cara khusus ya untuk desain materinya, kita bisa gunakan template-nya secara langsung. Jadi nanti tampilannya akan lebih interaktif lagi dengan banyak ornamen, gambar, tapi juga tetap sesuai dan informatif. Nah, kita bisa tambahkannya seperti ini. Ini untuk judulnya, ini untuk slide by proses, lalu ini untuk menambahkan gambar dan juga text box. Atau mungkin ini juga dengan statistik, ini juga kurang lebih akan seperti ini. Selain itu, kita juga bisa menambahkan karakter atau gambar, di mana ini memudahkan kita ketika ingin menambahkan gambar ya. Akan ada banyak profesi dan juga emosi di sini. Jadi kita bisa pilih berdasarkan kebutuhan kita. Tuh. Nanti bisa disesuaikan dengan materi yang nanti kita buat. Ya? Untuk karakternya tidak muncul. Oke, sebentar Jadi ya. layarnya hitam. Ya. Oke, sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat, Kak. Oke, ini adalah beberapa pilihan daftar pustaka. Jadi kita ada gambar yang cukup banyak yang bisa disesuaikan dengan materi nanti. Ada dalam profesi sebagai guru kah atau sebagai sekretaris, lalu juga ada dokter, ada juga dalam bentuk animasi. Kita bisa buat di sini. Kita bisa tambahkan sesuai dengan materi yang nanti kita mungkin akan buat. Gitu. Jadi memudahkan kita untuk menyusun materi lebih cepat dengan gambar yang hasil lebih baik lagi. Saya akan coba pilih salah satu. Nah, di sini ada beberapa pose ya. Nanti bisa disesuaikan juga dengan pemilihan materinya gitu. Ada sisi dari depan, belakang, dan lain sebagainya. Cukup banyak untuk pilihannya.
Oke, ini untuk penambahan gambar. Lalu ketika kita sudah selesai menyusun materinya, di akhir mungkin kita akan ada kuis ya. Penambahan kuis ini sebagai pengukur bahwa dia sudah memahami materinya. Sepengalaman kami, ketika membuat kuis ini juga membutuhkan waktu ya untuk menyusunnya. Karena ada beberapa format yang mungkin kita tidak familiar. Dengan iSpring ini sangat mudah untuk membuat kuisnya untuk mengukur seberapa paham dari pesertanya. Karena dari pilihan kuis ini kita bisa membuat graded quiz, yang artinya kita bisa menarik nilai dari pilihan dari peserta nanti ketika mengakses materinya. Lalu untuk materinya pun template-nya cukup banyak. Jadi tidak monoton hanya tanya jawab ataupun multiple choice, kita juga ada hotspot, gambar, esai, ataupun matching. Ya, cukup beragam juga. Selain itu, untuk pengaturannya pun kita bisa atur. Apakah durasi waktunya, lalu juga limitasi dalam menjawabnya, apakah sekali, dua kali. Jadi di sini memudahkan pembaca untuk mengisi materi ini nantinya. Ini saya contohkan saja. Lalu kita juga bisa membuat pengaturan pada slide ini. Biasanya kalau kita membuat materi, mereka tidak terlalu lama ya untuk membacanya. Jadi bagaimana caranya agar dia tetap stay di slide tersebut? Kita harus buat materi ini tampilannya menjadi interaktif. Jadi gambarnya itu tidak hanya gambar lalu teks. Kita bisa buat tambahkan button-button untuk bisa memunculkan pop-up gitu. Dan ini memungkinkan juga dilakukan dengan iSpring. Kita buat di sini, kita tambahkan untuk interaction-nya. Dan ini membuat minat baca dari peserta kita untuk lebih memahami lagi materi yang akan kita buat. Gitu. Dan ini semua mudah sekali untuk menyusunnya. Kita cukup tambahkan saja gambar, lalu kita deskripsikan di sini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kurang lebih akan seperti ini. Saya akan coba save. Nantinya di dalam satu slide kita akan ada berbagai macam format yang bisa kita suguhkan materi yang menarik bagi peserta kita. Setelah kita menyusun materinya, kita bisa publish materi kita ini dengan beberapa format ya. Bisa dengan HTML atau bisa juga dalam bentuk link. Lalu juga bisa menggunakan LMS atau nanti ketika ada LMS kita bisa publish juga dalam bentuk Scrum gitu. Saya coba dalam bentuk HTML, lalu klik publish. Oke. Kurang lebih seperti ini untuk gambaran terkait bagaimana menyusun slide presentasi dengan menggunakan iSpring. Selanjutnya mungkin akan saya coba buka ya untuk sesi tanya-jawab. Silakan mungkin yang ada yang ingin bertanya. Sambil menunggu ini dipublish ya. Oke, baik. Iya, izin bertanya, Bu. Boleh Pak. Silakan Nah, Pak Agung. saya perkenalkan, saya Agung dari Inalum ya, Bu. Tadi saya melihat Ibu tadi awal-awal buka file masih kosong ya. Nah, itu berarti file yang mau di iSpring itu harus sudah ini Bu ya, apa namanya, harus sudah ada tampilan atau apa ya gitu. Kalau dari nol, dari kosong itu belum bisa sama sekali dimanfaatkan iSpring ya gitu Bu ya. Oh, oke. Baik. Terima kasih Pak Agung untuk pertanyaannya. Jadi untuk menyusun materi dengan iSpring ini, Bapak kalau sudah ada materi yang sudah disusun dengan PPT, itu bisa langsung diedit juga dengan iSpring. Atau Bapak kalau ingin menyusun materinya dengan iSpring, bisa juga di PPT kosong. Bisa mulai dari awal. Gitu. Jadi memungkinkan untuk dimulai sudah ada slide-nya kah, atau tidak ada slide-nya, itu bisa dilakukan kok Pak. Gitu ya. Iya, begitu. Soalnya saya tadi buka file kosong, saya udah iSpring, tapi saya yang free sih masihan, iSpring free 11.
Jadi belum yang kayak ibu kan udah ini ya, udah yang berbayar kali ya. Ini Oh, saya kalau coba yang kosong itu menunya belum sebanyak ibu sih. Ada ice cream free. Ini cuman nggak sampai full sih. oh Get iya. more featuresnya. Entah saya belum buka featurenya jadi nggak tampil banyak. Oke, kalau yang free memang berbatas, Pak. Apakah Bapak sudah coba link trial? Coba akan saya share ya. Ini untuk link trialnya. Di sini Bapak bisa coba download. Ini ada versi fullnya. Saya share di chat ya, Pak. Ya. Oke, ini bisa di-download untuk versi fullnya. Apa sudah terlihat, Pak? Sebentar. Belum. Oke, apa sudah, Pak? Ya, sudah sekarang. Belum sih. Di apa maksudnya chat ini kan chat dari Zoom kan? Iya, benar. Di Pak Agung Bimantoro ya? Iya. Ya, Ibu Nurul, kebetulan saya sudah install yang trial ini. Ya, ada linknya dari email atau dari Dari WhatsApp. WA. Oke, baik. Iya, Pak. Mungkin bisa diperiksa di emailnya Ya, atau di WA-nya. ya, ini ada PowerPoint contoh ini yang judulnya How to be a Great Mentor. Iya, oke. Ada tab Ya, baru ya, Pak, di PowerPoint-nya untuk bisa ya, mengakses iSpring. ya, sudah. Di saya udah tampil, sudah ada contoh PowerPoint course template. Oke, sebentar. How to be a great mentor. Thank you. Oke, Pak Agung, apa terima ya? Saya coba. Oke, Kak Nuh Ansori mungkin ada pertanyaan? Iya, Sudah Bu, selamat sudah siang. masuk. Selamat siang, Mbak Nurul. Ya, selamat siang. Maaf, saya agak ketinggalan. Oh iya, Mbak enggak apa-apa. Nurul mungkin nggak tahu tadi sudah dijelaskan atau belum. Mm-mm. Kira-kira kalau hasil publish kuis itu bisa dikasih password atau tidak ya? Oke, kalau untuk password bisa, Pak. Jadi nanti ketika dipublish, kalau nanti dalam bentuk link, kita bisa kasih password, hanya orang yang punya password saja yang bisa mengaksesnya. Memungkinkan, Pak, untuk dilakukan juga. Itu kalau dia bundle sama PowerPoint. Tapi kalau iSpring sendiri, apa istilahnya ya? Stand alone ya? Bisa Oh, nggak? oh, sebenarnya untuk iSpring ini memang harus ini ya, karena dia add-on di PowerPoint, jadi dia pasti satu package dengan PowerPoint. Untuk mengaksesnya pun bisa melalui PowerPoint, dan langsung di iSpring pun juga bisa. Namun nanti ke directnya pun langsung di PowerPoint juga gitu. Nanti pas publishnya, agar bisa di password pun pengaturannya ada di PowerPoint itu juga. Gitu. Mungkin coba saya tampilkan Pak ya. Kalau dipublish tanpa PowerPoint kan bisa, saya lihat di tutorialnya itu. Kira-kira Iya, kalau pas publish di iSpring saja tanpa PowerPoint, itu pertanyaannya bisa dikasih password nggak? Tanpa harus dia nempel di LMS. oke, tanpa harus nempel di LMS bisa dilakukan Pak. Jadi kita bisa pilih di menu iSpring Space, lalu di protection ini, lalu diberi password di sini Pak. Oh, anu ya, harus ke iSpring Space dulu ya? Iya betul di iSpring Space-nya. Oh, gitu. Oke, ini terus bisa juga diberi watermark Pak, mungkin sebagai ini ya, proteksi juga. Kalau ini bawa hak cipta punya Bapak gitu, jadi bisa tambahkan Ya, gambar di sini. backgroundnya. Ya, Iya betul. Jadi bisa di-share di public, tapi juga bisa diproteksi dengan password siap-siap. juga. Oke, Ya, makasih Mbak Nurul. iya sama-sama Pak Nu. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Ibu Nindita ya? Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Bisa angkat tangan atau by chat. Halo? Iya, halo? Ya,
Mbak Nurul, kalau tidak salah yang terbaru di iSpring 11 itu kan ada apa itu kalau tidak salah apa ya istilahnya? Ketika scoring Mhm. itu kalau tidak salah ada yang baru, fitur baru ada ngasih scoring bisa grade A, B, C, D kayak di kuliah. Betul ya itu ya? Sistem scoring di grade gitu Pak ya. Seperti apa Pak ya? Mungkin Kalau tidak salah saya kok kemarin kok seliweran waktu di iklan itu. Benar nggak? Jadi scoringnya nggak hanya muncul persentase. Kalau persentase kan benar dibagi jumlah soal kali 100. Kalau nggak salah kemarin ada yang bilang sekarang ada yang muncul misal muncul A. Kalau di kuliah kan A itu kan berarti kan nilai 90 sampai 100. Jadi B gitu. Kalau tidak salah sih, saya mau memastikan aja. oh oke baik. Kalau ini mm, nanti saya coba konfirmasi lagi Pak ya, karena update terakhir sih memang itu adanya di LMS. Kalau ini nanti di iSpring-nya apakah bisa? Coba nanti saya follow up Bapak kembali ya. Baik, baik. Oke baik. Saya ingin reminder kembali ya untuk bisa. Jadi nanti di akhir kita akan ada pengundian juga untuk free lisensi selama 3 bulan. Mohon untuk diisi untuk formnya dan untuk download juga trialnya agar bisa mengikuti undian tersebut. Di sini saya baru dapat datanya 19, jadi mungkin bisa ditambah lagi yang belum mengisi. Formnya mana, Mbak? Formnya ada di chat, Pak, sebentar. Mungkin bisa dikirim kembali Kak Berliana. Tenggelam ya mungkin chatnya. Iya, sebentar akan saya kirimkan kembali ya, Pak. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan kembali. Oke, di sini saya sudah selesai publish ya. Saya coba akan share tampilannya akan seperti apa ketika kita publish. Oke, sudah terlihat ya untuk tampilannya. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Di sini akan ada button. Ya, di sini kita bisa atur juga. Jadi pembaca bisa memilih untuk slide-nya, lalu ini tampilannya bisa disesuaikan juga di desktop, tablet, ataupun di handphone. Ini mungkin juga diakses di handphone ya. Lalu kita bisa klik next di sini. Gambarannya akan seperti ini. Jadi memudahkan pembaca untuk lebih menarik ya untuk tampilannya dan pembacanya akan lebih mudah untuk memahami juga. Di akhir akan ada quiz juga. Nah, maka seperti ini. Itu Bu, tombol start yang awal slide tadi, apakah bisa diklik Bu ya? Bisa diatur, diklik, dan bisa juga tidak, Pak. Oh, itu yang saat ini belum diatur ya Bu ya? Betul. Ini tampilannya seperti ini. Nah, ini kurang lebihnya. Di sini juga nanti kita bisa lampirkan dokumen pendukung. Jadi nanti pesertanya bisa download langsung. Oke. Mungkin ada pertanyaan kembali yang ingin disampaikan.
Mbak Nurul mau tanya, itu tadi di bagian previewnya, ketik di publish, Mhm. itu berarti kalau mau ubah format, tadi kan ada beberapa pilihan ya di bagian atas sih. Ada yang portrait ataupun landscape gitu ya. Itu sesuai kebutuhan saja atau gimana ya standarnya? Bisa dipilih si opsional aja sih itu Pak. Jadi nanti dia mengikuti dengan device yang kita pakai itu. Oh, jadi nanti penggunanya yang akan mengakses itu akan melihat sesuai tampilan yang kita pilih gitu ya. Betul. Oh, Gitu. Ini oke. karena di laptop jadi bisa dipilih. Nanti kalau menggunakan HP tampilannya ya mengikuti device itu. Oh, Jadi oke. tadi gambaran aja. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Reza. Oke, baik Kak. Guru mau Ya, nanya, ya izin. silakan Pak. Eh, untuk kuis, pengisian kuis itu cara kelola jawabannya gimana ya? Boleh didemoin nggak? Oke, baik. Mengelola untuk jawabannya. Sebentar. Jadi untuk kuis ini memang dia harus publishnya formatnya dalam bentuk Scrum ya, atau harus ada LMS untuk bisa menarik data dari hasil peserta yang sudah menjawabnya. Atau opsi lainnya kita bisa menambahkan email dari gurunya. Jadi untuk bisa menerima jawaban-jawaban dari pesertanya. Untuk caranya kita bisa klik pada menu kuis ini. Lalu setelah kita membuat pengaturan untuk soal-soalnya, kita bisa milih pada menu properties ini. Nah, di sini pengaturan untuk judul, lalu juga limitasi waktu. Ini untuk scoring. Kalau untuk saat ini, passing score-nya seperti ini. Lalu ini untuk reportingnya. Nah, reportingnya itu kita bisa send to instruktur. Memang nanti kekurangannya kita akan mendapatkan banyak email dari hasil peserta yang sudah menjawabnya, gitu. Jadi akan lebih agak agak sulit ya untuk menarik data hasil jawabannya. Tapi akan lebih mudah ketika kita publishnya dalam bentuk Scrum, gitu. Jadi ini bisa nanti langsung ditulis saja untuk alamat emailnya, nanti bisa dicoba disusun untuk kuisnya, nanti gurunya akan menerima jawaban dari kuis yang sudah diisi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Apa sudah terjawab? Berarti email yang masuk itu kayak satu-satu partisipan gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Satu partisipan. Bukan kolek dari satu modul atau satu materi yang kita lempar, terus data partisipannya ke data satu kelompok itu, bukan gitu ya? Iya, kalau untuk dikirimnya by email, maka tidak collect per modul. Tapi kalau ingin per modul, maka lebih baik kita mengpublish formatnya dalam bentuk Scrum, itu tadi. Yang nanti aksesnya di LMS. Nah, kalau di LMS kan ada pengaturan untuk kita bisa lihat ya progres-progresnya ya. Terus lalu kita bisa lihat berapa persen yang sudah mengisi, jawabannya apa saja. Itu kan lebih mudah lagi memahami datanya gitu. Jadi memang lebih baik menguploadnya dalam bentuk Scrum. Oh, oke, oke, oke. Makasih, Bu Nur. Ya, sama-sama, Pak. Oke. Mbak Nurul bisa diklik properties lagi, Mbak? Oh, boleh. Yang kuis ya, Pak? Ya, kayaknya Ada ya? ada kayaknya tadi scoring. Mungkin bisa dibuka Oke. sekalian daripada Mbak Nurul tanya-tanya nanti. Iya, baik, Pak. Sebentar yang di sini ya. Scoring, itu ya. Oke. Oh, ada kayaknya itu ya, Oh, yang tengah itu ya. Oh iya, iya. betul, Pak. Terima kasih Oke, update-nya, oke. Pak. Oke, Mbak Terima Nurul. kasih sekali. Iya, Makasih. jadi memungkinkan juga untuk dilakukan. Wadah banyak ya itu ya, yang terbaru ya. Iya, sudah banyak update sekarang. Iya, Oke. iya, oke, oke. Makasih, Mbak. Ya, sama-sama, Pak. Oke. Mbak, ini kalau tipe kuisnya hanya bisa yang jawaban pendek multiple choice ya, tampaknya. Oh, oke. Kalau kalau esai pendek atau esai panjang atau soal hitungan matematika begitu, bisa nggak diakomodasi? Kalau itu kita by template, Pak. Jadi ini untuk template-nya. Di sini sebenarnya bisa juga untuk yang matematika numerik,
Lalu Oh, untuk esai di sini juga ada. numerik ya. Oke. Betul. Numerik, Saya esai bantu pun jawab, juga bisa. Pak. Bisa, Pak, dimasuki equation. Oh gitu. Ya, tapi artinya gini, jawaban itu kan eh, tidak ada ya, tidak ada kunci jawaban ya sepertinya kan gitu. Ada artinya jawaban mereka kita terima, kita baca, kita nilai kan gitu ya. Oh, Yang essay ya. yang Yang esai. esai ya. Kalau kalau yang Mbak Nurul punya contoh yang soalnya model numerik matematik gitu. Kalau misalnya kayak apa sih gitu. Oke, sebentar. Saya coba lihat di Ya, dokumentasinya, Pak ya. ya, monggo Pak. Yang numerik. Kalau merepotkan nggak usah Mbak. Oh iya, mungkin nanti saya coba ini. Saya coba Take cari dulu, time. Pak. Ya, Ibu take time nggak apa-apa. Cuman Oke. jangan keris aja. Kalau dia mampu apa namanya, kita buat soal numerik matematik gitu. Terus I- jawabannya kan saya sering membayangkan itu mahasiswa kan harus nulis gitu ya. Harus nulis rumusnya. Kalau dia ngetik kan pasti kacau balau juga gitu. Oke. Antara soal sama cara jawabnya itu yang sering jadi ganjalan. Kebetulan saya ngajar statistik, jadi banyak Oke, jadi akan soalnya banyak harus data. gitu. Iya, Iya. makasih Mbak Nurul. Kapan-kapan aja. Ya, boleh. Nanti akan saya coba share, Pak ya, untuk Ya, contoh numeriknya. Tapi ya, itu memungkinkan dilakukan sih dengan oke, iString. terima kasih. Ya. Oke. Oke, baik. Mungkin ada lain lagi yang ingin bertanya, atau saya ingin reminder kembali ya, untuk yang belum mengisi, silakan untuk mengisi formnya. Sebelum akhirnya nanti saya akan coba undi. Saya akan coba beri waktu 2 menit lagi ya untuk tanya jawabnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Oke, 1 menit lagi. Untuk yang versi terbaru ini, apa masih bisa tetap dipublish ke MS Word ya, Mbak? Kalau ketika kita sudah input kuis. Nggak bisa Pak, kalau kuisnya agar terbaca kita harus publish dalam bentuk format iSpring ya. Oke, Oke. oke. Ini Pak ya, untuk tadi saya share untuk beberapa contoh modul yang sudah menggunakan iSpring. Jadi ada yang tadi demonya dalam bentuk kuis, video, atau slide lain, bisa klik pada link yang saya share pada chat ya Pak, untuk contoh modul yang menggunakan iSpring. Oke, baik. Ini saya sudah terima datanya ya. Mungkin ada yang belum mengisi. Saya akan coba berikan kepada Bu Berliana untuk bisa mengundinya. Silahkan. Ya, baik. Untuk datanya masuk 24 ya. Tunggu sebentar. Share saya apa terlihat, Bu? Ya, sudah terlihat. Oke, bisa mungkin di full screen. Ya.
kita mulai ya. Oke, baik. Selamat untuk Pak Agung Bimantoro ya. Pak Agung dapat lisensi free gratis Ice Cream Suite selama 3 bulan. Nanti kami akan hubungi by phone atau email untuk proses aktivasinya ya Pak ya. Siap, terima kasih Bu Nurul, Bu Ya, Berliana, dan tim sama-sama. yang Ya, sering lainnya. Iya. iya. Dapat lumayan nih Pak ya, lisensi gratis. Nah, kita makan-makan Pak Agung. Ya, baik. Siap Pak Dwi. Oke, dari saya cukup untuk sesi webinar hari ini terkait partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Saya lanjutkan kembali kepada Bu Berliana untuk closing. Ya, terima kasih Bu Nurul atas materinya. Oh ya, bagi yang bertanya untuk materinya mungkin nanti akan di-share ya. Kemudian untuk recording webinar kali ini akan kami upload pada channel YouTube kami, yaitu di Askara Soft. Mungkin bisa di-review kembali di YouTube kami. Baik, untuk sesi webinar kali ini telah selesai. Terima kasih telah mengikuti acara kami sampai selesai. Sampai jumpa pada webinar kami selanjutnya ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri Ya, juga. Terima kasih. Ya, sama-sama. ya Bu.